Halo Sobat Caden, masa jabatan kepala negara tinggal sedikit lagi, tinggal menghitung hari lagi. Namun ternyata secara kasak kusuk ada upaya untuk memoles citra presiden kita, Pak Mulyono alias Pak Jokowi itu melalui Menkominfo sebagai ujung tombaknya. Mereka tidak hanya menembus media cetak atau media elektronik atau media online, tapi juga para influencer. Mereka semua bakal serentak mengeluarkan konten-konten sejenis. Terima kasih Jokowi. Seperti biasa, Mulyono dan anak-anaknya akan turut dalam pembentukan citra kali ini. Apakah pertemuan Mulyono atau Prabowo di pelataran GBK dan di Sumber, yaitu rumahnya Pak Jokowi, adalah bagian dari produksi citra itu sendiri? Benarkah Pak Prabowo nggak sadar? Malah bisa disebut nggak ngerti ada upaya kayak gini. Dijemputnya Prabowo oleh Gibran di Bandara Solo kemarin, lalu langsung diantar ke rumah bapaknya di daerah Sumber. Jadi bagian dari pencitraan juga nggak sih? Apa sih gunanya memoles citra di akhir-akhir jabatan ini? Motif sebenarnya itu apa? Apa kepentingan akhir jabatan mesti bikin pencitraan segala supaya tetap hebat gitu? Apa masih kurang pencitraan zaman ketika dia menjabat sebagai wali kota atau gubernur, apalagi sekarang jadi presiden? Kita kupas di OCD, obrolan bersama Cak Dem. Majalah Tempo kemarin itu menurunkan edisi yang menurut Cak Den sih secara tampilan menarik ya. Judulnya itu memoles citra Jokowi. Rupanya ada kabar Menkominfo kita ini mendapatkan penugasan khusus. Apa itu tugas khususnya? Memasang berbagai iklan di banyak media pemberitaan untuk menghebat-hebatkan, mengglorifikasi keberhasilan Mulyono, membuat dia terlihat hebat. Bagi sebuah media, bila sebuah berita diturunkan itu pesanan, tentu mesti dibedakan dengan berita biasa. Majalah Tempo misalkan ditawari, dan katanya sih Kominfo itu mensyaratkan tidak ditandai sebagai advertorial. Ya mungkin mereka khawatir ya, tulisan-tulisan yang isinya memuji-muji Mulyono ini ketahuan kalau itu pesanan gitu. Kalau di media cetak atau di media elektronik misalkan ya, itu kan jamak ya, umum, tertulis advertorial. Istilahnya itu berita pesanan lah. Dan tentunya pemberitaan yang pesanan ini bayarannya pasti mahal. Pasti nggak sedikit lah. Tapi apakah itu berdampak? Belum tentu. Yang pasti beberapa media cetak itu sudah menjalankan hal-hal seperti ini. Menerima duit dari pemerintah, lalu memberitakan besar-besar apa yang achievement yang sudah dicapai oleh Pak Mulyono ini. Atau keberhasilannya diglorifikasi lah. Nah bagi Cak Den ya, strategi besar dan gencar membangun citra ini akan nggak berguna lah. Akan sia-sia lah. Ngapain juga masang advertorial di media cetak atau media elektronik atau malah di televisi misalkan. Sampai sebesar apa efektivitasnya itu? Tapi ya jenenge Menkominfo ya enggak. Seorangnya kayak gitu-gitulah. Makanya kalau saya ragunya apa? Ya ini hasil kerja Menkominfo kalau hasil kuis ya kayak gini nih. Menkominfo jadi kocak gini. Ya apa Pak Budi Ari itu tahu efektivitas media cetak atau TV buat pencitraan? Sudah tahu belum? Coba tanya Gen Z atau milenial. Mana ada mereka itu nonton TV? Udah jarang kecuali nonton bola. Itu nggak ada sekarang. Anak-anak milenial atau Gen Z nonton TV nggak ada. Jarang banget. Nggak usah jauh-jauh lah. Itu loh anaknya Pak Mulyono. Ditanya aja, kapan terakhir pegang koran?
atau kapan terakhir nonton TV. Bisa jadi mereka malah nggak pernah, udah lupa tuh. Atau kalau inget pun ya remote TV dibuat ngelihat berita-berita. Atau ganti-ganti aplikasi. Atau untuk ngegame, nonton Netflix. Atau malah dengerin niki YouTube NDXAK iki. Dengan lagune lho. Pancen kowe pabu nuruti ibumu. Jare yen ninja ra oleh dicinta. Apa kaya ngene susahe wong kere ameh nyanding tresno kalah karo bondo. Ngenes ya rakyat kecil ya. Nah, bila apa ya, orang-orang yang lagi ngetrend sekarang, yang lagi happening ya, yang lagi hype di kalangan anak-anak muda, di Gen Z atau di kalangan generasi muda ini, menurut Cak Den, justru mereka itu diajak kerjasama, mereka akan lebih bisa efektif loh. Seperti contohnya ya, melibatkan tokoh-tokoh agama yang milenial, seperti Gus Ikdam contohnya, atau Pak Ndul yang lucu itu, serta banyaklah konten-konten kreator yang digemari anak-anak muda sekarang itu. Dari soal kayak ginian aja, rupanya kebanggaan dulu menyebut-nyebut Gibran sebagai simbol atau wakil dari Gen Z gak dipahami sama Menkominfo kita ini. Ya maklum lah, Menkominfo hasil kuis kayak gitu. Tapi bisa jadi ya, kampanye pencitraan Pak Mulyono itu bisa melalui dua jalur. Jalur depan dan jalur belakang. Kalau jalur depan jelas, pintu aksesnya ya Menkominfo itu depan. Tapi jalur belakang ya belum tahu lagi siapa. Bisa bisa ini banyak pokoknya. Hanya gitu loh. Sudah banyak ya yang tersebar ya, konten-konten kreator itu bisa mendapatkan banyak uang atau banyak penghasilan yang ya besar lah, mulai ratusan ribu sampai jutaan atau makan puluhan juta. Kalau dia mau ngiklan receh ya, khusus bagi pengguna TikTok misalkan, joget-joget atau bikin apa, bisa dapat duit loh mereka itu. Durasinya juga nggak panjang-panjang, nggak kayak Cak Den gini ngomong nerocos terus 15 menit, 16 menit, nggak kayak gini. Hanya butuh paling ya kira-kira semenit atau 2 menit lah maksimal. Kan nggak panjang gitu loh, bentar banget. Nah, bayangin aja kalau durasinya panjang. Bisa dibayar jutaan atau bahkan puluhan, ratusan juta. Seperti contohnya Pak Gunawan Muhammad. Itu kan jurnalis senior kan. Tahu nggak Pak Gunawan Muhammad? Yang di Kompas itu loh dulu, ya. Itu kan jurnalis senior, menulis di akun yang intinya sekarang itu banyak propagandanya. Narasi cerita baiknya atau narasi yang dibuat itu Mulyono lagi diproduksi besar-besaran. Dan kemungkinannya teracuni dia. Citra itu nggak muncul secara natural, melainkan diorkestrasi, bareng-bareng, disamakan, dibayar. Itu ada bayarannya. Dan otomatis nanti bakal menggerakkan humas dan semua lembaga negara. Mereka akan mensoundingkan ini. Lembaga pemerintah juga ikut-ikut. Relawan jangan lupa. Buzzer. Hingga akhirnya influencer. Itu ada jatahnya masing-masing. Sekarang relawan alap-alapnya Jokowi sudah masang baliho besar-besar, bertuliskan terima kasih, bahkan ada julukan buat dia baru ini, Pak Mulyono bersama istri adalah guru bangsa. Gila nggak? Guru oke lah. Guru yang harus ditiru, anaknya lolos KB gitu. Lalu ada ini polri yang mengumumkan bahwa mereka akan memberikan medali kehormatan Lokapraja Samhaksana. Hilang nggak tuh? Itu tidak itu aja loh ya. Mereka
kepala negara ini juga bakal diangkat sebagai warga kehormatan Brimob. Macam-macam lah pokoknya. Jadi penghargaan-penghargaan ini akan terus mengalir. Pemberian julukan itu akan tidak berhenti-berhenti, terus-terusan. Puja-puji ke Pak Mulyono ini akan terus muncul. Dan tanpa sadar, dalam kurun waktu seminggu aja, tanpa sadar loh ya, Presiden terpilih masuk ke settingannya Mulyono untuk program atau untuk produk pencitraan beliau. Kasihan presidennya nggak? Presiden terpilih. Pertama waktu ketemu di pelataran GBK itu, mereka berdua kan bertemu. Ya di acara itu, persiapan untuk pelantikan. Lalu yang kedua kemudian bertemu lagi di rumah pribadinya di Sumber. Dengan munculnya kabar bahwa ada glorifikasi tentang jasa-jasa Pak Jokowi ini, otomatis menurut Cak Den ya, pertemuan itu bagian dari citra juga. Termasuk malah menyertakan putra sulung Pak Mulyono. Tidak hanya ikut pertemuan. Tahu kan maksudnya kan? Iya benar. Si Gibran Wapres terpilih ini tidak hanya ikut pertemuan, ikut jemput dia. Sampai ke bandara dijemput. Hadirnya si Samsul ini kan jelas bentuk koreksi ya, dari kelupaan menghadirkannya di pertemuan-pertemuan pertama di pelataran GBK kemarin-kemarin itu. Pak Mulyono ini lupa kalau Samsul ini bukan hanya anaknya loh. Dia sudah tidak wali kota Solo lagi. Dia akan dilantik sebagai wakil presiden. Jangan lupa itu Pak, itu kan hasil kerja kerasmu toh. Tidakkah penting kalau selalu ya menyandingkan si Samsul ini di sebelah Pak Prabowo, agar rakyat ini nggak lupa kalau dia itu wakil presiden loh. Iya nggak? Jangan sampai malah ketinggalan dengan gayanya, gesturnya seperti itu, malah lupa kalau dia itu sebetulnya wakil presiden. Dan apakah Pak Prabowo itu menyadari ya, hadirnya dia di rumah pribadi Pak Jokowi kemarin itu sebagai bagian dari citra yang sedang dibangun Pak Mulyono. Sadar nggak kira-kira ya? Pastinya glorifikasi besar-besaran ini dalam perspektifnya Cak Den ya, jelas akan mengganggu kepentingan presiden terpilih, dalam hal ini Pak Prabowo. Karena mau bagaimanapun dalam pemberitaan dia akan menghendaki jadi pusat perhatian. Tidak boleh ada siapapun yang bisa mengalihkan, mendistract, atau tidak menyoroti pesta pelantikan presiden dan mengupas banyak hal tentang dirinya. Nah ini sekarang ya 4-5 hari lagi lah. Ini kan benar-benar kita nantikan ya. Ini bakalan ada pertempuran citra di media nanti. Baik oleh presiden yang akan diganti sama presiden yang mau ganti. Antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mau bagaimanapun sulit. Sulit sebetulnya untuk mengembalikan citranya Mulyono ini. Citra yang awalnya baik lalu sekarang muncul sebagai tokoh perusak tatanan demokrasi, tukang cawe-cawe, hobinya intervensi, bahkan muarat-arit konstitusi. Beban dosa ini bagi bangsa itu sudah kelewat besar. Nggak ada obatnya sudah. Lah ini mau dicitrakan positif kayak apapun, mau dikasih propaganda dengan cara apapun, rakyat ini sudah tahu, sudah sadar, sudah merasa, sudah muak bahkan. Gitu loh. Yang dirasakan itu sekarang malah nggak seperti dulu lah, wis beda banget. Jauh dari awal-awal menjabat dulu. Mulyono itu sudah bukan kita lagi. Dulu kan Jokowi adalah kita, sekarang beda. Mulyono bukan kita. Mulyono ini sudah jadi elit, sudah jadi penguasa. Yang dipikir kekuasaan, cuan, dinasti anak-anaknya. Dah, saya dipikir cuma itu. Coba lihat anak-anaknya sekarang. Anak-anaknya itu sudah seperti itu kelakuannya. Makanya mereka atau anak-anak Mulyono ini sekarang butuh apa ya? Butuh
dibentengi, dikuatkan, dinaikkan kelasnya. Sebab mereka tahu dan sadar bahwa jalan politik Pak Mulyono itu sudah habis. Mereka tahu. Nah, ini gunanya mereka. Iya enggak? Gunanya mereka apa ya? Berteman dengan teman-teman influencer ya mungkin oleh sebab itu ya. Anyway, ginilah. Semoga Pak Saden juga jadi cermat ya bahwa apa yang terjadi sekarang itu benar-benar nantinya pertempuran citra antara Pak Mulyono yang sudah mau habis masa berlakunya dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih yang harus juga menunjukkan citra positif untuk dirinya. Semoga jadi masukan yang baik. Salam Cak Jo.